Halo semuanya, Rifki di sini di podcast Suara 8. We can hear your voice. Hai, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bersama saya Rifki di segmen Pera-Pera Nihongo, ngobrol asik dengan bahasa Jepang di podcast Suara 8. Hari ini kita akan ngobrol bareng Bayu Sensei dan Heni Sensei, guru bahasa Jepang SMK 8 Semarang, dan Aulia, siswa SMK Negeri 8 Semarang. Kita akan sharing-sharing nih bagaimana cara berbicara bahasa Jepang dengan baik. Konnichiwa Sensei, konnichiwa Aulia. Selamat datang di podcast Suara 8. Sensei to Aulia-san wa o genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu yo. Hey, genki desu yo. Sebelum kita mulai acara podcast kali ini, perkenalan diri dulu ya Sensei dan Aulia, biar para pendengar bisa mengenal siapa sih tamu kita hari ini. Hai, kenalkan diri dulu ya. Hajimemashite. Watashi wa Heni desu. Nihongo no sensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, hajimemashite. Watashi wa Bayu desu. Nihongo no sensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, hajimemashite. Watashi no namae wa Aulia desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, kita sudah perkenalan nih dengan tamu-tamu kita hari ini. Kita bisa mulai podcast kali ini karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk hari ini kita mau ngobrol tentang apa ini Sensei? Jadi hari ini kami akan membahas tentang perkenalan diri dan cara memperkenalkan orang lain dengan bahasa Jepang. Nah, kenapa kami membahas kenalan ini di awal? Karena perkenalan merupakan hal yang penting ketika kita berada di Jepang. Nah, setelah ini kita akan memberikan contoh memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Setelah itu kami akan mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Wah, kelihatannya menarik nih Sensei. Kalau begitu bisa dimulai sekarang aja ya Sensei. Ya, kita mulai ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Bayu Sensei, kochira wa Aulia-san desu. Hajimemashite. Aulia desu. Indonesian kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bayu Mada desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu tadi perkenalan diri dan cara memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang. Kita akan mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Dari pertama tadi ada kata konnichiwa. Konnichiwa itu adalah salam untuk menyapa seseorang ketika bertemu pada siang hari. Bisa ditambahkan juga ohayo atau konbanwa juga. Nah, kemudian percakapan yang kedua adalah Bayu Sensei, kochira wa Aulia-san desu. Jadi kochira itu artinya ini, untuk memperkenalkan orang secara sopan. Kemudian Aulia-san desu, sang digunakan untuk menyebutkan nama seseorang, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah saudara. Kemudian yang terakhir adalah des. Des sendiri tidak memiliki arti, tapi berfungsi untuk membuat kalimat menjadi lebih sopan. Ya, benar sekali. Kemudian yang berikutnya adalah hajimemashite. Jadi hajimemashite ini digunakan ketika kita pertama kali perkenalan, yang artinya salam kenal jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian Aulia desu. Ini artinya nama saya adalah Aulia. Yang perlu diperhatikan ketika kita menyebutkan nama diri sendiri tidak perlu menggunakan kata san. Kemudian ada Indonesia karakimashita. Karakimashita jika diterjemahkan di bahasa Indonesia artinya berasal dari titik-titik. Oh, begitu ya. Sensei, shishumon ii desu ka? Hai, ii desu yo. Dozo. Sensei, kalau kita mau menyebutkan kota kita berasal, bisa atau tidak? Bisa, misalkan kita berasal dari Semarang, kita tinggal bicara Semarang karakimashita. Contoh lain, ketika kita berasal dari Solo, kita bisa bicara Solo karakimashita. Oh, seperti itu ya Sensei. Oh iya, kalau dozo yoroshiku bagaimana itu Sensei? Jadi kalau dozo yoroshiku itu digunakan ketika kita selesai dalam perkenalan, yang jika diartikan adalah mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya. Dan kalau misalnya ingin lebih sopan lagi, bisa diucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Oh, begitu ya Sensei. Oh ya, gimana kalau kita ulangi sekali lagi nih percakapan yang tadi? Bagaimana Sensei? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Bayu Sensei, kochira wa Aulia-san desu. Hajimemashite. Aulia desu. Semarang kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bayu Mada desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bayu Sensei, kalau misalnya si Rifki-san juga memperkenalkan diri bagaimana? Ya, bisa juga tuh. Gimana? Silahkan. Oke, aku perkenalan ya. Konnichiwa. Watashi wa Rifki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, Ya. dozo yoroshiku onegai shimasu. Ayo Bagus bisa sekali ya? Bagus sekali ya perkenalannya. Ya. Oke, nah itu tadi percakapan perkenalan diri dalam bahasa Jepang dari sensei-sensei kita dan siswa SMK Negeri 8 Semarang.
Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih pesan-pesan untuk siswa SMK Negeri 8 Semarang. Ya, untuk saya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan yang pertama tetap jaga protokol kesehatan, kemudian tetap banyak belajar, membaca, dan banyak melihat film-film atau anime-anime Jepang. Mungkin itu aja. Kalau dari saya, pesan saya untuk anak-anak ya, untuk yang ada keinginan untuk ke Jepang, bisa mulai latihan dari sekarang, belajar bahasa Jepang kayak hiragananya, katakananya, latihan kosakatanya. Terus kalau misalnya pengen tahu cara ngomongin dalam bahasa Jepang, bisa nonton anime atau dramanya Jepang ya. Tetap ya drama sama anime. Oh iya, itu jelas itu. Kalau pesan saya sih, yang benar-benar mau niat ke Jepang, itu kalian tuh belajar sampai N3 dulu, biar kalian tuh kalau ngomong sama orang sana tuh biar paham gitu loh, biar ya nggak kaku gitulah. Terus kalau mau belajar bahasa Jepang itu saran saya jangan menghafal. Kalau menghafal itu pasti tidak akan menempel di kepala kalian. Mending ya kalian lihat anime atau drama Jepang. Setidaknya beberapa kosakata itu akan menempel di kepala kalian. Ya, betul kayak gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih bareng sensei kita hari ini. Semoga percakapan hari ini dapat membantu para siswa untuk semakin semangat belajar bahasa Jepang. Oh ya, jadi gini sensei. Sekarang tuh SMK Negeri 8 punya jargon kebanggaan nih sensei. Jargonnya adalah SMK 8 Semarang. Itu loh, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, bareng-bareng ya sensei. Ya, oke. SMK 8 Semarang. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, terima kasih kepada Bayun Sensei, Heni Sensei, dan Alia yang sudah berkenan hadir di podcast Suara 8 di segmen Pera Pera Nihongo. Semoga kedepannya podcast Pera Pera Nihongo dan podcast Suara 8 lainnya bisa sukses dan berlanjut terus ya Sensei. Amin. Amin. Oke, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan selalu membuat konten-konten yang menarik di setiap minggunya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan selalu. Salam idola. Salam idola. Salam idola.